Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Dewi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tema 2 subtema 1. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah teman-teman dapat mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah teman-teman bahwa di dalam menggunakan energi alam, kita harus menyadari akan hak dan kewajiban kita. Yuk teman-teman, kita pelajari tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan sumber daya alam dan energi. Namun sebelumnya, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, teman-teman harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang mari kita simak contoh kewajiban yang berhubungan dengan sumber daya alam dan energi. 1. Setiap warga negara harus membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Setiap warga negara wajib menjaga kelestarian dan keberlangsungan makhluk hidup yang terancam punah. Apakah teman-teman tahu cara melestarikan keberlangsungan makhluk hidup yang terancam punah? Ya, mari kita simak baik-baik ya teman-teman. 1. Membentuk Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah tempat yang dibangun untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah. Kedua, tidak memburu hewan yang dilindungi. Jadi, kita dilarang untuk berburu hewan yang terancam punah, atau kita dilarang berburu di kawasan tertentu seperti hutan lindung dan kawasan penangkaran hewan, karena hewan-hewan tersebut dilindungi oleh negara. 3. Menerapkan sistem tebang pilih. Tebang pilih merupakan cara memotong pohon yang usianya sudah tua atau pohon yang memang layak untuk ditebang. Setelah menebang pohon tersebut, kita diwajibkan untuk menanam kembali agar kelestarian pohon tetap terjaga. Keempat, membentuk cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Nah, yang barusan dijelaskan adalah contoh kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Mari kita lanjut dengan membahas kewajiban kita terhadap sumber daya energi. 1. Mematikan lampu ketika siang hari atau saat tidak digunakan. Kedua, mematikan keran air sehabis digunakan. Ketiga, memakai air seperlunya. Keempat, menggunakan sepeda untuk perjalanan jarak dekat. Nah, tadi juga merupakan salah satu bentuk cara kita menghemat energi ya teman-teman. Selain itu, kita juga dapat menggunakan sumber energi alternatif seperti energi tenaga angin, tenaga air, atau tenaga matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui seperti gas bumi dan minyak bumi. Contohnya, 1. Memanfaatkan tenaga matahari dengan panel surya. Kedua, memanfaatkan arus air dengan membangun waduk agar menghasilkan hydropower, atau dengan kata lain, pembangkit energi bertenaga air. Ketiga, memanfaatkan angin dengan membangun kincir angin. Keempat, memanfaatkan kotoran hewan menjadi biomasa. Biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar dari bahan yang dapat diperbaharui. Oke teman-teman, sampai di sini apakah teman-teman sudah paham mengenai kewajiban dan contoh-contohnya? Jika sudah mengerti, mari kita lanjut mengenai
materi tentang pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang akan kita peroleh. Hak akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, setelah kita melaksanakan semua kewajiban kita terhadap sumber daya energi dan sumber daya alam, maka kita berhak akan 1. Setiap warga negara berhak memanfaatkan energi yang ada di alam dengan tidak melanggar hukum, seperti kita boleh menggunakan lampu untuk belajar, kita boleh menggunakan air untuk minum dan mandi, kita boleh memanfaatkan gas untuk memasak, kita boleh memanfaatkan matahari untuk menjemur pakaian, dan masih banyak hak lain yang bisa kita dapatkan. Lalu yang kedua, setiap warga negara berhak mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar dengan tidak melanggar hukum. Misalnya, memakan buah yang tumbuh di pohon, menggunakan kayu sebagai bahan untuk membangun rumah, membuat meja, membuat kursi, atau yang lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana bila kewajiban dan hak tidak dijalankan secara seimbang? Ya, betul sekali. Salah satu dampaknya adalah hidup kita menjadi tidak nyaman karena kita lupa dengan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia. Lalu akan terjadi perselisihan karena kita menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Kita akan menjadi pribadi yang egois karena kita memaksakan hak kita terhadap orang lain tanpa memenuhi kewajiban kita terhadap orang tersebut. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Oke, cukup sekian dari materi yang Ibu Dewi sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga bermanfaat dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.